Kenapa sih sholat mulu bosan? Alhamdulillah, patut bersyukur kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bukan hanya tentang keutamaan daripada Isra dan Mi'raj saja, tapi juga dengan hadirnya di sini kita mendapatkan banyak pahala. Kita dapat pahala memerdekakan 1000 budak insyaallah. Kita dapat pahala sedekah 1000 kuda insyaallah. Pernah Bu sedekah 1000 kuda? Sakuda ge miliaran Bu. Yuk dikali 1000 seueur ya. Lah udah dihitung. Kata siapa? Kata Rasul, bukan kata saya. Sewaktu-waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati muridnya yang sekaligus sahabatnya Ibnu Mas'ud. Kata Rasul, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harfan. Dudukmu barang sesaat saja di majelis ilmu, di tempat ini kan majelis ilmu, tanpa menyentuh pena, tanpa menulis satu huruf pun. Sarua tak kieu. Tapi jangan khawatir, ternyata itu khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 budak. Itu luar biasa pahalanya. Tibang calik kumpul gitu ya, duduk doang gitu. Dengerin aja, udah pahala itu didapatkan. Tidak sampai di situ, Nabi melanjutkan, wa nadharuka ila wajhil alim. Pandanganmu kepada guru-gurumu, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita yang mengajarkan kita, itu khairul laka min alfi farash. Lebih baik dari 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Luar biasa ya. Sudah kita dapatkan insya Allah pahalanya di pagi hari ini. Apalagi kita seperti yang diucapkan tadi oleh Ustadz Indra, kita ini bukan hanya memperingati Isra dan Mi'raj, tapi kita menghadiri undangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak semua bisa datang. Artinya hadirnya kita di sini tentu karena ridho Allah. Allah yang mau. Sama seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Isra, bahwa kejadian yang dahsyat itu, kejadian yang luar biasa itu diabadikan oleh Allah di surat Al-Isra ayat pertama yang tadi sudah dibacakan oleh guru kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ada kata memperjalankan, berarti maunya Allah atau maunya Rasul? Maunya Allah atau maunya Rasul? Maunya Allah. Kalau udah maunya Allah mah udah ya, semua bisa terjadi. Kalau Allah udah bilang kun, maka fayakun. Diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Pengertian hamba kan satu paket, Bu, Pak. Hamba itu satu paket, ada jasad, ada ruh. Kalau hanya jasad tanpa ruh disebut mayit. Kalau hanya ruh saja disebut jurig, gitu ya. Nah, ini lengkap, jasadnya ada, ruhnya juga ada, berarti lengkap. Rasul teh berangkatnya. Selaras kisah ini dijelaskan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Ini panjang teh Bu hadisna eta.
Dimulai di situ diceritakan ketika Nabi sedang tiduran ya di dekat Hatim. Hatim atau Al-Hatim itu nama lain dari Ka'bah. Apa arti Al-Hatim? Yang menghancurkan. Karena Ka'bah ini tempat untuk menghancurkan orang-orang yang angkara murka. Salah satunya Raja Abrahah dengan pasukan gajahnya. Belum sampai ia di Ka'bah, sudah dikirim bala tentara dari surga membawa batu dari neraka, yaitu pasukan burung ababil. Belum sampai, niatnya ada tapi belum sampai sudah dihancurkan. Maka itu Ka'bah disebut Al-Hatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di dekat Hatim. Tiba-tiba datanglah malaikat, lalu malaikat itu membedah dada Rasul, mengambil hatinya, dicucinya itu hati dengan air Zam-Zam, diisinya dengan iman, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Kemudian disediakannya oleh Allah satu hewan yang mana tidak lebih lebih kecil dari bagil, ya. Dan juga tidak lebih besar dari keledai ukurannya, berbulu putih, dengan nama burok. Burok itu diambil dari kata barkun yang artinya kilat. Jadi kecepatannya itu luar biasa, sejauh mata memandang. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh buruk. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Pergilah pada saat itu, dalam kisah itu diceritakan bersama malaikat Jibril, dijemput, ditemani berangkat dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua nama tempat, dua nama masjid yang langsung namanya diberikan oleh Allah. Sanes di pasihan atau namina sanes pasihanti ketua RT, ketua RW setempat sanes. Langsung dari Allah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kebayang keberkahannya seperti apa? Namanya saja langsung pemberian dari Allah. Kedua tempat mulia ini. Berangkat, kemudian naik melewati 7 lapis langit, yang mana di setiap langitnya itu Rasul bertemu dengan para pendahulunya, para nabi-nabi sebelumnya. Di langit pertama, Rasul dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Di langit kedua, Rasul langsung bertemu dengan dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian melanjutkan lagi, pada langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi yang dikenal dengan ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf. Lanjut lagi ke langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Lanjut lagi ke langit kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Lanjut lagi ke langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Melanjutkan lagi perjalanan, dapat perintah langsung. Nah, perintahnya ini langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintahnya? Sholat. Berapa waktu? Pertamanya itu 50 waktu, Bu. Eta kabayang amun jadinya 50 waktu. Tetiasa nanaon da urang. Gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur, gak bisa main, gak bisa belajar, gak bisa sekolah, gak bisa pengajian, gak bisa marawis, mau biasa. Atau setiap menit sholat, coba itu. Tapi dibawa perintah itu oleh Rasul, sepulangnya bertemu dengan Nabi Musa. Itu Nabi Musa kepo. Ya, bahasa zaman now itu kepo. Wahai Rasul, dapat perintah apa? Wahai Nabi Musa, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kita ngegebuk Nabi Musa teruas. Ah, bener cenah bahasa orang nama gitu.
wahai Rasulullah, tolong kembali pada Allah, minta keringanan. Itu masukan itu diterima oleh Rasul. Balik lagi, minta keringanan pada Allah, bulak-balik dikurangi per 10 tuh perintah itu. Hingga akhirnya dapatlah 5 waktu. Ngantosan eta Nabi Musa teh keneh kepo eta nya. Kumaha pas datang teh gitu bahasa urangna gitu nya. Tapi ente bari nepok, biasanya ibu-ibu eta mah. Nya kumaha gitu tah. Bari nepok. Kebiasaan. Nyeri, Bu. Ditanya lagi oleh Nabi Musa. Wahai Rasul, bagaimana hasil? Sudah dikurangi, dapatlah 5 waktu. Itu Nabi Musa tetap dengan lembut menyuruh pada Rasul, wahai Rasul, tolong minta keringanan. Mengapa wahai Nabi Musa? Karena umatmu tidak akan sanggup. Kejadian tuh, Bu. Kejadian tuh. Subuh masih tidur. Zuhur bobok siang. Asar belum bangun. Ya, komo poe Ahad banyak. Maghrib para but remote yang anak kayak tata ibu-ibu tak nonton sinetron. Ya. Isya bobo. Irahat sholat Nabi. Kejadian prediksi daripada Nabi Musa ini. Kemudian dimintalah Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi agar dikurangi lagi. Tapi Nabi Muhammad menolak dan berpasrah kepada Allah, menerima dan membawa perintah itu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan akhirnya dibawalah perintah itu, disampaikanlah. Dan inilah yang harus kita terima dan kita ambil hikmahnya Isra Mi'raj. Di awal-awal itu, nu percaya, Bu, eta Rasul Isra Mi'raj 1 malam, bahkan sebelum istrinya berbalik badan, begitu. Udah sampai lagi, begitu. Kan kalau tidur kita balik-balik badan ya. Itu seperti itu. Sudah sampai lagi, disebut gila lah, disebut ngaco lah, gitu. Itu luar biasa. Padahal logikanya itu sebenarnya masuk, Bu. Saya analogikan seperti ini, Bu. Saya berangkat dari Ciamas, pakai gamis. Di dalam gamis ini ternyata ada semut. Ya, di kantong teh ada semut, sirum, ngiringan gitu. Saya berangkat dari Ciamas ke sini kurang lebih 1 jam lah katakan. 1 jam kemudian katakanlah kita pulang nanti misalnya zuhur ke rumah. Semut masih ada dalam sini. Ketika saya taruh baju, semut keluar. Ngumpul sama sirkelannya. Doelah sama ayeuna nanti babaturanna. Ngomong, "Bro," nah gitu. Non semut maksudnya gitu. Orang jalan-jalan tadi. Orang jalan-jalan ke mana? Ka Tugu. Geuning geus balik deui cenah gitu. Kok udah pulang lagi? Iya bener jalan-jalan. Harusnya nggak mungkin dong bisa 1 bulan mungkin perjalanan jalan kaki seorang seekor semut gitu ya. Tapi kok udah pulang lagi? Ngaco maneh ya. Moal mungkin itu. Gelo maneh cenah gitu. Padahal apa? Semut ikut saya. Ya, jadi yang memperjalankannya saya, di kantong saya. Ya, dia ikut. Tahu beres gitu. Sampai ke pulang lagi kan bisa itu dianalogikan seperti itu harusnya. Walaupun memang untuk memahami secara benar haruslah dengan iman. Yang mana pengertian iman adalah al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Iman itu mempercayai dengan hati. Wa qaulu bil lisani. Mengatakan, mengucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkani. Kita amalkan dengan anggota tubuh kita. Nah, inilah bukti daripada iman kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang menjadi penting, yang harus kita ambil hikmah daripada Isra Mi'raj adalah tentang hikmah sholat. Nah, iya itu penting. Saya ingin menyampaikan pesan kepada para jamaah orang tua. Sambil saya berkenalan, saya seorang pengajar SD. Itu Isa Kamil dari Al-Ihya. Saya sejak lama yang mana isinya itu memang banyaknya anak-anak. Jadi ketika kami di sekolah sebagai seorang pengajar, kami terus memberikan nasihat, memberikan pencerahan,
kepada anak-anak supaya tetap bisa terjaga, khususnya menjaga sholat yang menjadi stadium general, poin paling penting dalam kehidupannya. Tapi ternyata hati-hati di luar ini luar biasa, fitnah yang bersaburan. Kemarin saya ya Allah ini baru bisa menjadi cambuk untuk kita. Saya mendengar seorang dokter, pemaparan dari seorang dokter, ya mudah-mudahan tidak pernah terjadi di tempat ini. Ya, ada seorang dokter bernama Dokter Amira. Dokter ini bercerita ada pasiennya, seorang ibu mempunyai anak perempuan. Dia bercerita, dokter, anak saya usia kelas 6 SD hamil. Na'udzubillah. Dokter, anak saya nggak pernah kemana-mana, di rumah terus, tapi saya kecolongan. Ternyata apa? Dia memang nggak pernah keluar rumah, tapi ketika orang tuanya itu pergi, dia ajak teman-temannya main. Jadi itu perlu kita perhatikan. Luar biasa pergaulan ini. Ya, kadang-kadang di rumah dia baik, tapi di luar kita perlu kontrol mereka itu. Perlu awasi itu. Minimal dari HP-nya lah Bu, Pak. Ya, dari HP-nya dilihat. Jangan dibiarkan. Karena anak sekarang palinter Bu. Luar biasa, cerdas anak ayeuna mah. Update status ge indungna teh nyaho, da di hidden gitu. Nya di hidden eta teh. Teu bisa ningali guru na teh nyaho, ieu na teh nyaho, update naon? Ih bapak gua enggak asik gitu cenah. Eta. Bapak nama teh nyaho. Ih ibu gua galak gitu tah update teh. Indung nama teh nyaho, itu hati-hati diperiksa. Enggak apa-apa. Enggak ada privacy antara anak dan orang tua. Periksa. Saya tuh begitu, di periksaan wae eta lamari, sok beda posisi tah. Kami nggak punya pintu kamar, ngahaja meureun teh, supaya orang tua bisa pantau terus. Nggak ada TV di kamar, lemari teh tiap pulang tuh suka beda-beda nih bentuk. Asa teu kieu tadi orang teh. Ya pasti habis razia ya gitu. Tapi kita menerima, itu kan bukti sayangnya orang tua kepada kita. Nggak apa-apa, silakan gitu. Ya. Walaupun awal-awalnya kan jiwa muda, naon sih mariksa-mariksa we terpercaya lain ke anak gitu. Itu jiwa muda biasa. Ya, ada pemberontakan seperti itu. Tapi lama-lama kami mengerti itu bentuk cintanya orang tua kepada kami. Memang proses itu panjang. Proses mengerti itu panjang sekali ya, tidak makan waktu yang sedikit dalam perjalanan hidup gitu, seorang anak. Saya juga kan seorang anak gitu ya, yang pernah juga ada di usia SD, di usia SMP, di usia SMA, sampai nanti menemukan titik di mana saya mengerti, oh iya, apa yang dilakukan orang tua saya itu adalah bukti cintanya kepada anaknya. Hati-hati tuh, update lagi macem-macem, ibu ya Allah Gusti, anak ayu nama. Saya ini suka dicurhatin lagi tuh sama anak-anak, mau SD, mau SMP, mau SMA, saya selalu membuka ruang itu, ya, ingin tahu. Kita kadang-kadang kalau ingin masuk kepada dunia anak, kita harus menjadi seperti mereka dulu, supaya mengerti keadaannya, dan kita berpikir bagaimana cara untuk memberikan nasihat. Karena anak-anak zaman sekarang ini luar biasa. Anak-anak laki-laki khusus. Anak laki-laki ini kan, kalau dinasihatin nggak boleh dalam keadaan lapar kan? Harus kenyang tuh. Kalau lapar nggak akan nerima. Anak-anak perempuan usia-usia kelas 5, kelas 6 gitu ya, sudah mulai apa? Banjir hormon. Iya kan? Dia sudah atau sedang menjadi perempuan yang seutuhnya itu. Jadi kudu sabar, pelan-pelan gitu. Ya. Kadang-kadang berdebat dengan ibunya, tuh anak-anak kelas 5, kelas 6 seusia itu. Mulai apa? Memikirkan cowok-cowok lain gitu. Wow, henteu di pikiran. Itu memang yang harus proses yang harus dijalani. Tapi luar biasa eta, baru dak ayeuna teh update status Gusti eta. Aya nu macem-macem lah pokoknya mah. Nah, ini kita harus perhatikan. Jadikan momentum ini, momentum Isra dan Mi'raj ini, kita pantau juga anak-anak, gitu ya. Kita pantau. Artinya apa? Ada kerjasama antara guru dan juga orang tuanya. Gurunya di sekolah, orang tuanya di rumah. Jadi terbentuk kerjasama antara kita, yang mana tujuan baiknya adalah dalam mendidik anak-anaknya. Itu penting sekali. Itu sangat penting. Karena saya tahu sekali, mungkin saya baru menjadi orang tua, Bu, Pak. Tapi kalau urusan media sosial mungkin saya lebih paham. Ya, keadaan di sana tuh saya mungkin lebih paham. Bahasana itu luar biasa. Ya, macam-macam bahasa. Ya, luar biasa itu.
Ada yang cerita ke saya, kelas SMP udah pacaran. Pacaran itu bobogohan SMP. Kelas 3 teh. Suka-sukaannya dari kelas 7. Tah, kelas 9 kan SMP, suka-sukaannya dari kelas 7 eta manehna teh. Naon eta? Mereka karena punya HP saling memberikan kode dina status WhatsApp gitu. Ya, memberikan kode begitu. Nulis kalimat-kalimat anak muda lah gitu. Ya, aya begitu. Nulis teh, ampun teh, Sebastian gitu. Non Sebastian teh sebatas teman tanpa kepastian. Ya Allah Gusti. Macam gitu. Dibalas deui ku si lalaki na teh itu nya. Dibalas dengan kalimat-kalimat indah tah nyieun tah manehna, ya. Bikin ngebalas apa yang disampaikan oleh si perempuannya karena mereka saling melempar kode. Jadi saling suka dari kelas 7 tapi tidak ada yang berani menyatakan begitu ya. Jadi saling memendam rasa kayak gitu. Aduh eta udah SMP zaman now ampun aing mah. Gusti, saling memendam rasa. Akhirnya apa? Mereka hanya bisa melakukan kode-kode gitu dari status WhatsApp. Orang tuanya mah atuh di hidden, moal bisa maca. Guru nama di hidden, moal bisa maca. Gitu. Hati-hati tak budak paling ter. Si laki-laki nempok. Kayaknya ini buat gua deh. Gitu cenah. Ini buat gua deh. Nulis deui manehna teh ya. Sama gitu. Nulis wanita, kita tukeran tulang yuk. Tukeran tulang ya. Aku jadi tulang punggungmu, kamu jadi tulang rusukku. Ya Allah eta mah gitu. Ampun, geuleuh. Gitu. Si ceweknya baca dong, anak eta langsung riuh kalau baturana, dibalas sama diberi nepokan gitu berseserian. Allahu Akbar. Ya. Jadi perempuan emang begitu dari kecil sampai ka ibu-ibu dah gitu amun seuri teh bari nepok gitu tah. Gitu. Dia nulis lagi, Bu. Geuleuh dia menilai lebay. Ya. Dia nulis lagi gini. Sendal mungkin bisa menggantikan sepatu. Nah gitu. Lilin mungkin bisa menggantikan lampu. Tapi perlu engkau tahu, aku tanpamu bagai butiran debu. Ya Allah. Eta. Dak ayeuna Gusti eta nulis gitu, ya. Cerita tuh temannya tuh begitu. Ini kan jadi pelajaran juga buat kita. Singkat cerita mereka jadian, Bu. Naudzubillah. Naudzubillah. Mereka jadian. Mereka pacaran dak SMP. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Mudah-mudahan tidak ada di sekolah-sekolah di mana anak-anak kita itu sekolah belajar di tempat itu. Dia jadian, apa yang dia lakukan sama seperti ketika masa-masa pendekatan mereka. Foto bareng gitu, Bu. Geuleuh. Foto bareng duaan, Bu. Henteu, orang tua nama moal nyaho, guru nama moal nyaho. Foto bareng duaan, ditulis tulisan caption teh di handapna. Indonesia cenah. Nah, Indonesia teh cinta tanah air suganan. Lain, Bu, Indonesia teh singkatan. Ingin doakan kamu semakin setia. Ya Allah. Eta budak ayeuna. Sampai begitu. Dibalas atuh ku awena embung eleh ya kan. Iya, cowok aku update cenah gitu ya Allah gitu. Bikin dia fotonya begitu, tulisannya sama nama negara juga, Jamaika. Non Jamaika teh. Jangan buat hatiku terluka gitu ya Allah. Luar biasa eta. Coba. Ternyata apa? Dia harus LDR-an. Ibu terang LDR punten. LDR. Oh, tahu ya alhamdulillah. Harus LDR tuh. Oh, pengalaman ya Allah. LDR teh naon? Long distance relationship sanes, Bu. Long distance rela dibohongin sip. Aduh, dia dah kade dah. Nauzubillah, mereka pacaran. Singkat cerita, mereka harus LDR karena si lelakinya ini harus ikut ayahnya cenah. Ya. Itu sebelum berangkat itu paginya mereka video callan dulu, Bu. Ibu sok ningali, Bu, putra-putrina video callan. Alay, Bu. Alay. Sok kita. Gitu tah, sok bari nyanyi itu ya. Pokoknya geuleuh deh. Ya, udah kayu nama. Bari nyanyi, Bu. Begitu beratnya kau lepas diriku. Gitu cenah. Oh eta. Padahal eta lagu-lagu lami eta harapal. Da eta media sosial. Ya, terus beres dah karena besok harus berangkat. Udah tuh, ya udah, udahan ya. Besok aku harus berangkat. Ya udah, kamu tutup ya. Dibalas deh gue. Kamu aja. Kamu aja yang tutup. Kamu aja. Kamu gitu. Terus tapi kamu maut gitu. Gituan terus. Akhirnya apa? Sepakat mereka. Yuk, udah matiin aja. Ya udah, aku hitung ya sampai 3.
1, 2, 3. Ih, kok nggak dimatiin sih? Gila. Gitu tahu udah kayak gaya anak. Orang tuanya nggak tahu, Bu. Hati-hati. Jadi kita terus pantau. Ya, kita pantau itu hasil atau daripada kita mengambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj ini, kita pantau anak-anak kita. Saya pesan sekali sebagai seorang pengajar, kita perlu bekerja sama. Dimanapun sekolahnya, anak-anak, putra-putri ibu, cucu-cucu dari ibu semua, tetap dipantau, jangan dibiarkan. Jangan sampai HP ini bukannya jadi madu, tapi malah jadi racun. Hati-hati. Jangan gitu, jangan. Orang tua mah mati-matian kan untuk beliin HP anaknya teh gitu. Ya. Dalam hati orang tua tuh, dalam apa namanya? Alam bawah sadar orang tua itu, apapun yang diminta oleh anak, pengen ngasih teh. Ya. Tapi kan ternyata tidak mesti seperti itu. Ada kalanya memang kami atau sebagai orang tua kita benar-benar belum mampu. Kita ajarkan itu anak bagaimana cara menerima itu. Bahwa sesuatu itu perlu diikhtiarkan, perlu diusahakan. Tidak mesti harus tiba-tiba pengen lalu ada. Ajarkan anak itu patah hati. Ya. Ajarkan anak patah hati. Harus tahu supaya dia bisa belajar ya, bagaimana menjalani sesuatu, bahwasanya tidak semua apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ada kalanya tidak tercapai, harus diajarkan itu. Jadi ulah nanaon teh dipasihan. Saya berbicara seperti ini karena pengalaman di masa kecil gitu. Jadi apa yang saya sampaikan, saya benar-benar merasakan semuanya. Saya selalu menyampaikan itu, diundang di sekolah-sekolah. Kamari di Cibalagung 4, kemudian di SMP 6, di Rumah Tahfiz, kemudian SMPN 1 Babakan Madang. Sama yang saya sampaikan itu nitip ke guru-gurunya, nitip barudak Indonesia ini. Karena kan 30 tahun mendatang, mereka yang akan gantian tuh memimpin negeri ini gitu. Mungkin dari mereka kelak ada yang nanti jadi presiden, ada yang nanti jadi menteri, ada yang nanti jadi TNI, ada yang jadi Polri, misalnya gitu, polisi atau tentara. Nitip, saya sok nitip ke anak-anak, ke guru-guru ini, supaya terus dijaga, dipantau terus. Karena zaman ini luar biasa, fitnah bertebaran. Dijaga. Dari apa? Dari sholatnya aja dulu, Bu. Dari sholatnya. Karena sholat ini kan bukan untuk Allah sebenarnya. Maksudnya apa? Sholat ini untuk kita. Sholat ini membentuk kita menjadi sehat. Kalau secara jasmani, rohaninya semakin baik. Saya ingin menyampaikan rahasia tentang waktu sholat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Dan ini masih disampaikan. Rahasia waktu sholat ini. Pernahkah kita berpikir, kunaon subuh teh jam sakitu? Enak-enak tidur, suruh sholat. Pernahkah kita berpikir, kenapa zuhur itu jam segitu? Enak-enak lagi ngantuk, suruh sholat dulu. Kenapa asar jam segitu? Enak-enak lagi bobok siang, suruh bangun sholat mulu. Kenapa maghrib jam segitu? Eta TV ke rame-rame na maghrib. Nah, bener tuh. Musuh Islam itu bener, mesetting itu semua. Abeh teu sarolat, abeh teu ngaji. Jadi TV itu ke rame-rame itu pas maghrib itu. Makanya seueur nu perebutan remote indung jeung anak parawanna. Mama, ini remote mana, Mam? Oh, gitu aja dulu. Bapak anak paruman geledag udah gitu dah. Bagus tuh kalau TV dimatiin kalau maghrib. Keren tuh keluarga. Isya waktunya pengen tidur, suruh sholat. Kenapa sih sholat mulu, bosan? Itu anak-anak tuh, apakah ada yang pernah berpikir seperti itu? Maka dari itu sampaikanlah hikmah daripada sholat ini. Bukan hanya dari gerakannya saja, dari mulai takbir atau ihram sampai dengan salam. Itu sangat-sangat jelas pengaruhnya kepada diri kita, khususnya kesehatan. Apalagi banyak senam-senam ibu hamil aja diambilnya dari gerakan sholat, bener tuh. Aya gerakan ruku, aya gerakan sujud, itu kan gerakan sholat. Senam ibu hamil teh. Bapak-bapak matara, datara hamil. Jadi mal terangnya gitu. Ibu-ibu itu gerakan saya pikir waktu ketika istri hamil ngelihat gening gerakan senam hamil teh gerakan sholatnya gitu. Kemudian saya pernah ikut bela diri. Gurunya itu suhunya itu
orang non-muslim. Tapi apa yang dia katakan? Umat Islam ini luar biasa karena sholat adalah tingkat pencaksilat tertinggi. Begitu katanya. Gerakannya kan? Gitu. Ada yang takbiratul ihram ini kan tangkisan. Gitu, tangkisan. Ada ruku itu hindaran. Wah, banyak deh ternyata. Jadi semuanya itu dari sholat ya, Bu? Ya, Pak. Dari sholat semuanya itu. Nah, itu dari gerakannya. Dari waktunya pun ternyata ada hikmahnya, Bu. Jadi memang alam ini kan adalah makhluk Allah. Alam ini hidup. Alam ini punya energi. Dan kita menerima energi itu. Itu pernah kami aplikasikan di salah satu perguruan bela diri namanya Merpati Putih. Kalau Bapak Ibu tahu. Itu kan kami ngambil energi alam tuh. Ada caranya. Tapi sebenarnya tanpa kita begitu pun kita sudah mengambil energi alam itu. Kapan itu? Ruku dan sujud. Akhirnya kan kejawab ya. Kenapa kata Rasul? Lamakan rukunya. Lamakan sujudmu. Kejawab. Oke, kita lanjutkan. Jadi alam ini sebenarnya punya warna, Bu. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini biasanya mereka yang bekerja atau ahli di bidang fotografi, ahli di bidang videografi, ahli di bidang perfilman. Cara menghitung suhunya pun ada satuannya, biasanya yang tahu sains itu Kelvin, lambangnya K. Nah ternyata kenapa subuh itu harus jam segitu? Ada alasannya, Bu. Jadi Allah luar biasa memberikan semua hikmah ini. Ketika subuh sebenarnya alam itu berwarna biru muda. Biru muda tak? Ya. Katinggalian ku orang menjadi poek subuh teh. Padahal punya warna biru muda. Dari warna biru muda itu menghasilkan energi, yang mana energinya itu diterima oleh tubuh kita. Bagaimana cara menerima energi itu? Dengan sholat. Kapan? Ketika ruku dan sujud. Bagusnya itu awal waktu. Kenapa awal waktu? Karena disitulah puncak tertinggi kekuatan energi itu. Makin kesana makin melemah. Makanya kenapa sholatnya harus tepat waktu. Kajawab oge ayeuna gitu. Jangan sampai lalai. Ya. Kan celaka orang yang lalai, katanya gitu di Quran. Jelas, ya. Kok bisa lalai? Kok bisa celaka orang yang sholat? Iya bisa. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Subuh. Apa pengaruh yang kita terima? Warna alam biru muda itu berpengaruh kepada rizki dan komunikasi. Kajawab kunaon indung orang teh amun orang sare. Hudang kayak rezekina dipatok hayam. Itu maksudnya, orang itu kan bahasa turunan orang tua kan? Tanpa ada penjelasan sains, tanpa ada penjelasan ilmu, hanya bahasa turunan aja. Bangun, nanti rezeki dipatok ayam gitu. Ternyata ada penjelasannya itu. Berpengaruh kepada rizki dan komunikasi. Makanya kalau ada orang yang mempunyai masalah di rizki dan komunikasi, jangan dulu ngapa-ngapain, obatnya sholat subuh berjamaah tepat waktu. Udah itu aja. Obatnya udah cukup itu. Tuh kudu mikir, jika orang gawena kieu, ente lain, sholat heula. Berjamaah di masjid. Ipan di masjid, ya Allah Gusti, sina ABG, Bu, Pak. Kan ABG teh anak berumur gocap, ya Allah, di masjid teh. Mau aki-aki deui, aki punten, sanes ngaledek punten. Tapi jadi tamparan buat kita, ayo anak mudanya gitu. Ya, anak muda memang masih banyak kakek-kakek usia-usia sepuh yang suaranya masih bagus, nafasnya masih bagus. Tapi aya wae pan anu punten ya, Bu, aduh ya Allah, ajan ge buat ngadeg-deg suput kitu tah. Ya, suarana karena kemampuan sudah berkurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bari jeung batuk. Begitu. Kasihan, Bu. Itu anak mudanya tuh. Ya, yang mendiamkan itu. Coba amun anak muda nu ajan mah Bu, aduh resep Gusti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta ngadengeun lagi, mantu idaman. Ya Allah. Tapi kalau sholat subuh mah kalau bisa ajannya yang semangatnya. Ulah nu kitu ge sare deui.
Allahu Akbar. Kudu kitu tah. Farudang tah pasti tah. Saya nu ajan ieu. Gara-gara nu ajan masjid pinuh jadi dakwah. Itu tuh si artek itu. Ya. Itu dia. Hati-hati. Ternyata itu yang kita terima, Bu. Ya, energi, masalah komunikasi itu pengaruhnya di situ. Kemudian berlanjut waktu itu perubahan selaras dengan perubahan warna alam. Masuk ke waktu zuhur. Waktu zuhur ini ternyata alam berubah warna lagi, Bu, Pak. Menjadi warna apa? Kuning. Warna kuning. Apa pengaruh warna kuning dari energi alam kepada tubuh kita ini? Warna ini berpengaruh kepada keceriaan kita dan juga pencernaan. Ada yang punya masalah pencernaan, Bu? Obatna salat zuhur tepat waktu. Rukuna dilamikeun, sujudna dilamikeun, insya Allah jadi obat. Kita menerima energi alam itu, ya. Yang punya sembelit, tuh pencernaannya. Kemudian juga masalah keceriaan, maksudnya apa? Orang-orang yang sholat zuhurnya berantakan, biasanya tidak ceria orang nate. Murung, banget kusut, itu tah. Itu hati-hati tuh. Ya boleh jadi zuhurnya berantakan. Itu dulu coba. Gak usah pakai skincare, pakai zuhur sholat. Ya tepat waktu. Itu jadi obat. Jadi ceria wajah teh gitu, happy selalu gitu. Ya, zuhur. Itu yang kita terima. Makin kesini, makin melemah energi alam itu, Pak. Makanya kenapa kita diperintahkan sholatnya tepat waktu. Eta tujuan menerima puncak tertinggi kekuatan alam itu. Ya lain bohong, ini kan diselidiki. Bukan diselidiki, dipelajari ilmu ini. Ada semua ilmu ini. Masuklah dia ke waktu asar. Berubahlah warna alam ini berubah menjadi warna jingga. Maksudnya teh oren meureun jingga itu. Apa pengaruhnya, Bu, Pak? Kekuatan alam dari warna jingga terhadap tubuh manusia. Dia punya kekuatan kepada pencernaan. Dan juga kreativitas. Bukan hanya itu, hatinya, kemudian juga mohon maaf, sistem reproduksi manusia. Itu waktu asar. Kalau kita punya masalah dalam pencernaan, punya masalah dalam hati, punya masalah dalam kreativitas, punya masalah dalam sistem reproduksi, unggeus ulah nanaon heula salat asar tepat waktu. Lamikeun rukuna, lamikeun sujudna, insya Allah jadi obat. Gitu, ya. Makanya orang-orang yang asarnya berantakan, punya masalah dengan kreativitasnya, nggak kreatif di dalam dunia kerja. Kok saya nggak kreatif banget ya, ini susah banget ya. Coba asarnya dulu perbaiki, asarnya tepat waktu. Saya punya masalah dalam sistem reproduksi, punya penyakit, naudzubillah, coba asarnya dulu perbaiki. Barangkali itu jadi wasilah obat. Saya hatinya saya gundah terus, gelisah terus, coba perbaiki asarnya dulu, tepat waktu. Itu. Lanjut ke waktu setelah asar adalah maghrib. Maghrib ternyata alam ini berubah warnanya menjadi merah, Bu. Apa pengaruh warna alam merah ini? Ternyata warna ini memberikan kekuatan yang dahsyat kepada jin, setan, dan iblis. Kejawab sekarang ucapan orang tua, masuk maghrib, tutup panto, tutup jendela, masuk. Kayak diculik kalong wewe, bahasa orang tua. Turun temurun itu ada, ternyata ilmunya bener, sains itu ini maksudnya. Oh, ternyata warna alam berwarna merah itu punya pengaruh yang memberikan kekuatan kepada jin, kepada setan, dan itu menjadikan mereka lebih kuat. Makanya kenapa abis maghrib kudu ngaji, kudu tadarus, maca Quran, supaya pengaruh itu tidak kita terima. Gitu. Waktunya sempit tapi bahayanya luar biasa. Maghrib ke isya teh, benar, kabukti. Sinetron. Kabukti, Bu. Ya, coba maha baik Allah ya pada kita. Maghrib itu. Hati-hati waktu maghrib, jangan berkendaraan, kalau bisa minggir dulu, ada penemu masjid, ke masjid dulu. Karena pengaruh pada berkurangnya daya penglihatan kita. Anu teu minus jadi minus maghrib mah.
komodo nu minus, makin perem. Itu pengaruh kepada penglihatan, suasana maghrib itu, energi itu. Ya. Jadi alam ini hidup, makhluk Allah, Bu, Pak. Dia punya energi. Diterima oleh tubuh kita energi itu, gitu. Makanya maghrib itu masjid-masjid tadarusan, ya, tadabur Quran, ngaji di rumah juga tadarusan. Itu untuk menghindari. Makanya waktu baiknya baca Quran apa? Habis subuh dan habis maghrib. Itu udah paling terbaik. Pengaruhnya luar biasa. Masuklah dia, sempit sekali waktu itu, tapi bahayanya luar biasa. Masuk ke Isya. Di Isya itu alam kembali berubah warna menjadi warna nila. Warna nila itu naon, Bu? Ungunya. Seperti ungu kali ya, warna nila itu ya. Apa pengaruh warna nila ini? Ini alam ini dengan berwarna nila ini memberikan kekuatan, pengaruhnya kepada ketentraman. Pada ketentraman. Makanya orang-orang yang gak tentram, gelisah terus, boleh jadi Isyanya berantakan. Perbaiki dulu dengan Isya berjamaah. Makanya disuruhnya apa kalau habis waktu Isya? Tidur. Benar, Bu? Rasulullah kan begitu. Kalau beres Isya, kalau tidak ada hal yang harus dibahas, hal yang urgent, hal yang penting, kalau nggak ada, tidur. Supaya apa? Bisa bangun tahajud. Ini ternyata ada alasannya, Bu. Dari warna nila itu berputar dia terus sampai ke tengah malam. Ke tengah malam ternyata warna alam berubah menjadi putih. Dan apa pengaruh warna putih kepada tubuh kita? Allah, luar biasa itu. Lebih merasakan ketenangan dibandingkan waktu Isya. Makanya bagusnya dimanfaatkan untuk tahajud. Tenang, Bu, tahajud mah, Bu. Bener, gak ada suara apa-apa, anak misalnya tidur, gak ada gangguan. Walau kadang sok borangan, ayah suara aswajim non teh gitu. Ulah malaikat eta mah insyaallah ya sanes ririwa sanes. Malaikat eta insyaallah ya. Malaikat turun nyari itu orang-orang yang tahajud gitu. Apa? Kenapa kita harus tahajud? Pertama, alamnya itu memberikan kekuatan yang dahsyat dengan warna putih. Lebih dahsyat dari warna nila tadi Isya. Ketenangan yang kita dapatkan. Kemudian, dengan sholat kita membantu kerja jantung, Bu. Jantung tugasnya seperti toren. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ke bawah mah gampang. Yang sulit itu ke atas, Bu. Kenapa? Karena harus melawan gravitasi. Bantulah kerja jantung dengan ruku sejajar dengan kepala. Darah jadi kerja jantung jadi lebih mudah. Apalagi satu lagi dengan sujud. Posisi kepala lebih rendah dari jantung. Gampang itu jantung tuh ngalirin darahnya, ya Allah. Bantu kerja jantung dengan sholat. Jadi sholatnya luar biasa. Allahu Akbar. Itu ya. Luar biasa. Dan waktu itu pula waktu-waktu yang bisa menghilangkan stres. Dengan sholat stres hilang. Apa pengaruh stres dalam tubuh, Bu? Memicu kanker. Kita semua kan punya kanker, Bu. Ya kan, gue. Ini curhat. Sanes eta ya. Kita semua punya sel kanker, tapi ada yang aktif, ada yang tidak. Bagaimana cara dia terpicu untuk aktif? Stres. Itu pikiran. Kita kan sakit bukan karena hal-hal apa, Bu? Pikiran. Udah itu doang. Ya. Semua gitu. Karena pikiran kesakitan. Ya. Jadi itu luar biasa. Kita sekarang ilmunya punya, caranya tahu. Ayo amalkan. Ya, amalkan sok. Sholatnya tepat waktu, belajar. Ya. Belajar, saya pun masih belajar terus. Masih belajar terus untuk menjalankan apa yang saya sampaikan, untuk menjalankan apa yang saya pelajari. Karena orang-orang seperti saya nih, ini naudzubillah nih ya, nerakanya duluan. Maksudnya apa? Dia berceramah tapi tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Nah, para ustadz, para kiai, para mubalik, para pendakwah itu yang masuk neraka kahiji.
Siapa mereka kok bisa begitu? Mereka yang berdakwah tapi tidak menjalankan dakwahnya. Gitu. Tolong doakan saya, Bu. Ya, jangan sampai saya termasuk pada golongan itu. Ilmunya sudah punya, caranya tahu. Ayo kita perbaiki yang harus diperbaiki. Sholatnya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya ilmu, bahaya. Kalau kita punya ilmu tapi salah tempat, bahaya. Samanya, ya. Iya. Aya kori jadi imam. Make ragam kori. Kabayang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eta cek mamo melila gitu. Melila. Tapi kan ada caranya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya. Enak gitu ya. Bukan tidak boleh, tapi ada kebijaksanaan kita sebagai imam. Ya. Kita melihat makmum, kita lihat tuh. Makanya kita harus lihat dulu, Bu, makmum, Bu. Sahawa ya pemuda. Oke, 2 juz. Kita lihat, oh ABG berumur gocap. Oke. Al-Kausar aja gitu. Ya karena kekuatannya. Jangan sampai imam itu dihardik oleh makmum, tidak disukai oleh makmum. Bijak sebagai imam. Aya deui okem anyar hijrah. Hoyong ajan. Lirik nama hafal keneh, lirik ajan mah gampang kan kitu hungkul. Si okemna ieu ajan. Karena belum tahu ilmunya tapi pengen jadi bahaya. Ajan nanti makin nada-nada dangdut. Hayal sholah, hayal sholah, hayal falah, hayal falah. Allahu Akbar ya. Belum punya ilmu tapi pengen. Jangan dulu. Apa yang harus dilakukan? Belajar dulu. Sama pemuda pengen ngaji, baca Quran, belajar nagom-nagomnya, irama-iramanya, tapi belum belajar. Akhirnya nada lagu, Bu, ya Allah. Bahaya itu mah. Tambat siada abi, lahabi watab. Gitu. Allahu Akbarnya. Kan ada diatur nada-nadanya. Ya, bayati, jiharka, nahawan. Banyak 7 itu. Karena belum tahu tapi pengen. Jangan juga, belajar dulu. Tidak punya ilmu bahaya. Punya ilmu tapi salah nerap bahaya. Begitu. Jadi sebenarnya jangan sampai kita ini bukan jadi muslim yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi jadilah muslim betulan, bukan kebetulan muslim. Itu. Hati-hati. Jangan sampai ilmu dunia kita sekelas sarjana, ilmu agama kita sekelas anak TK. Jangan, ya, perdalam gitu ilmu agama. Guru saya pernah berkata begini, ini terakhir jadi motivasi untuk kita semua. Ketika kita ingin menguasai satu ilmu, guru kami menaruh itu spidol di papan tulis, tek, maka kuasai itu. Tapi kalau kita ingin menguasai semua ilmu, maka jadi lingkaran besar. Itulah yang kita dapat, 0 besar, Pak, Bu. Artinya apa? Belajarlah hal-hal keagamaan sesuai dengan passion kita. Ibu bapak pengusaha, ayo belajar pengusaha versi Islam. Ibu bapak seorang pengajar, belajar agama yang kaitannya dengan seorang pengajar. Jadi semua ada segmentasinya sebenarnya. Gak perlu kita belajar semua. Mau ketampungan, Bu, ilmu teh luas. Mau ketampungan, visi gelo, gitu. Power. Jadi sesuai passion kita aja. Kita apa, ibu rumah tangga? Ayo belajar agama yang kaitannya dengan ibu rumah tangga. Kita pegawai kantoran, ayo belajar agama yang kaitannya dengan pegawai kantoran. Udah itu aja. Masing-masing ulama pun ada segmentasinya. Ada ulama fikih. Fikih ge aya deui, aya fikih salat, fikih puasa, fikih rumah tangga, fikih pernikahan. Leres sadayana seueur. Kita passion kita di mana?
bagian kita di mana, itu yang kita pelajari. Jadi nggak usah bicara atau pelajari hal-hal yang lain. Saya ngajar agama, matematikanya bodoh tuh ya. Gitu aja kekurangan. Bener. Bener wallahi imah. Ya. Ditanya matematika peureum urang teu ngarti. Gitu. Fisika jeung kimia komuk. Akibat apa, Bu? Akibat teresep ka guruna. Tah, bonganan ieu. Ya. Tidak cinta kepada guru, tidak mahabbah kepada guru, akibatnya gitu. Geus mah pelajaran teresep, guruna teresep. Bodoh lah aku gitu. Tapi karena ngaji resep, ya Allah, seneng banget sama Quran, ngaji seneng. Itu kebukti. Mudah teh gitu. Ya, artinya apa? Adab. Ya. Orang tua. Adab kita kepada guru, adab kita kepada teman. Padahal jadi seorang pelajar mah, Bu, saya teh pengen balik lagi ke sekolah, Bu, pengen sekolah lagi setelah tahu ilmu ini. Bahwa lemah teh nyaho. Padahal kunci seorang pelajar mah cinta aja sama guru. Beres. Mahabbah aja sama guru, beres. Eta buktina tah. Ya, almarhum Kiai Haji Muhammad Husin Tamrin Padmawijaya Al-Banjari Abi Tamrin. Bagaimana beliau memuliakan Mama Abdullah bin Nuh. Allahu Akbar. Kadang-kadang kalau mengingat itu, walaupun saya tidak belajar langsung dengan Abi Tamrin, saya tidak dididik langsung oleh beliau. Walaupun hanya bertemu seperti itu, belajar bersama bareng, tapi tidak dididik secara langsung personal. Tapi Allahu Akbar, kemuliaannya, nasihat-nasihatnya selalu membekas. Membekas ya. Dan masih terasa beliau masih hidup. Masih hidup beliau. Hidup di sini. Di hati kita semua. Dalam jiwa kita semua. Beliau masih ada. Beliau tidak pergi. Beliau hanya melihat dari kejauhan. Nah, itulah luar biasa. Bisa kita jadikan contoh betapa beliau memuliakan gurunya, maka apa yang didapatkan? Kemuliaan. Itulah hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada guru mulia kita, Kiai Haji Muhammad Husin Tamrin Padmawijaya Al-Banjari. Itu yang biasa kita panggil Abi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan, bukan hanya untuk jamaah ibu-ibu, tapi juga untuk pribadi saya. Karena sebenarnya saya ini sedang menasehati diri saya sendiri, bukan menasehati jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.